Baik, kita lanjutkan ya. Tadi untuk poin yang pertama, sekarang adalah untuk yang kedua, bagaimana kita menganalisa dalam sebuah persoalan tersebut. Dalam analisa masalah, ini adalah untuk menjawab poin yang kedua, mengapa ini terjadi, ya. Karena di dalam sebuah analisa masalah, pastinya adalah kita harus dapat memerlukan sebuah pemikiran dasar sebab akibat. Ya, kalau bisa dibilang adalah tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Ya, jadi persoalan atau permasalahan kita harus cari dulu penyebabnya seperti apa. Ya, karena hal ini akan menghubungkan dengan akibat apa yang akan kita ambil, yang kita dapat amati dengan sebab yang sudah terjadi. Karena dalam sebuah masalah analisis masalah, yaitu adalah sebuah proses pemecahan masalah yang memang harus dibutuhkan secara sistematis untuk dapat kita membantu untuk menggunakan baik pengalaman dan juga logika serta nilai dari sebuah pengetahuan teknis yang memang kita miliki. Ya, jadi kalau bisa dilihat di sini yaitu adalah ada 4 kondisi bagaimana kita harus dapat mencari kesempatan untuk memecahkan persoalan. Ya. Nah, ini adalah harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah, harus mempunyai pengalaman, harus diberikan hadiah karena berhasil memecahkan persoalan dan harus tidak takut kegagalan. Ya. Nah, kalau dalam sebuah analisis persoalan adalah yang tadi saya bilang adalah ada sebuah hukum sebab dan akibat. Nah, ini dapat digambarkan dengan metode pendekatan, 2 pendekatan, yaitu adalah yang pertama yaitu dengan metode pendekatan causal map atau peta sebab akibat. Kalau bisa kita lihat di sini adalah ada di mana di sini kita cari permasalahannya terlebih dahulu ya, yaitu adalah masalahnya apa? Belum optimalnya pelaksanaan sebuah servis pelanggan. Nah, jadi adalah kira-kira apa sih yang menyebabkan bahwa seorang konsumen ini merasa tidak mendapatkan sebuah servis yang seharusnya gitu ya. Jadi kita harus cari nih dengan pendekatan causal map, kita harus cari adalah apa kira-kira penyebabnya ya, apakah melalui sebuah koordinasi, apakah dengan sebuah sistem dan prosedur, apakah karena sarana dan prasarananya, atau apakah dengan sumber daya manusianya ya. Jadi adalah ada pendekatan causal map. Nah, selain dapat digambarkan dengan causal map, dapat juga digambarkan dengan model fishbone analysis ya, atau diagram tulang ikan. Ya, jadi pada diagram tulang ikan ini kalau bisa kita lihat adalah hanya beda bentuknya saja teman-teman ya. Jadi adalah kita cari dulu akibatnya apa. Kita cari dari sebuah penyebab yang menyebabkan adalah akhirnya adalah sebuah timbul akibat ya. Nah, kalau bisa lihat adalah sini. Belum memenuhi sebuah hasil mutu, hasil produk. Sebabnya apa nih? Dari SDM mungkin kurang kompetensi karyawan, dari prasarananya kurang sarana komputer ya. Pengawasannya seperti apa? Kurang optimal. Kemudian koordinasinya, kurangnya koordinasi antar divisi, dan prosedurnya mungkin adalah sering berubah-ubah dalam sebuah aplikasi. Nah, ini ada salah satu contoh lagi juga dalam bagaimana menganalisis masalah dengan diagram tulang ikan ya. Jadi kita bisa baca di sini atau kita bisa mencari sebuah sebabnya apa sih nih ya. Misalnya kita mau cari kenapa nilai KHS-nya mungkin menurun. Nah, di situ cari penyebabnya ya, apakah mungkin memang jarang masuk atau tidak mengerjakan tugas atau lain sebagainya, bisa menjadi sebuah penyebab. Ya. Nah, ini adalah penggunaan analisis persoalan ini untuk apa sih? Ya, ini adalah fungsinya untuk memecahkan persoalan manajemen tingkat atas, penggunaan teknik secara tepat, penggunaan yang memberikan hasil yang paling baik
untuk sebuah situasi di mana prestasi yang nyata tidak pernah memenuhi sebuah harapan dan penggunaan teknik EP yang untuk tim manajemen. Kemudian kita masuk ke dalam yang ketiga ya, yaitu adalah adanya sebuah analisis keputusan ya. Di dalam sebuah analisis keputusan ini adalah sebuah pola untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah tindakan apa yang harus kita ambil. Ya, karena ketika kita menyebabkan atau terjadi sebuah masalah, pastinya semua organisasi harus dapat mengambil sebuah keputusan dan juga tindakan. Bagaimana cara mengambil tindakan, bagaimana cara menentukan cara pelaksanaan, siapa saja yang bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan, dan memang semua tergantung dengan orang-orang yang tepat yang diberikan sebuah wewenang untuk melaksanakan keputusan tersebut ya. Jadi memang tidak sembarang orang. Karena ini tadi ada unsur-unsurnya, pilihan apa? Mutu dari definisi ya, mutu dari event, evaluasi, dan mutu dari pengertian. Bagaimana langkahnya? Tentuin dulu tujuannya ya, kemudian tentuin kriteria pemilihan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini kita masuk contohnya ya. Ketika ada sebuah keputusan ya, ada sebuah permasalahan. Permasalahannya apa? Karyawan sering terlambat. Nah, ini bisa dijadikan mungkin kata-katanya atau pernyataannya bukan karyawan sering terlambat masuk kantor, tetapi adalah terwujudnya sebuah disiplin. Nah, di sini dengan tujuannya adalah diharapkan dengan perbedaan pernyataan ini akan membuat sebuah arah perubahan yang ada. Ya. Kemudian bisa ditentukan juga analisis SWOT-nya, ya. Nah, atau bisa dengan menggunakan sebuah teori yang dipopulerkan atau diberi nama dengan teori tapisan McNamara. Ya, di dalam teori tapisan ini, di sini ada skalanya ya, 1 sampai dengan 5. Bisa dijelaskan kalau semakin besar kontribusinya, semakin besar nilainya. Kalau untuk biaya, semakin besar biayanya, semakin kecil nilainya. Ya, dan untuk kelayakan, semakin tinggi tingkat kelayakan, semakin besar nilainya. Ya, jadi ada 3 poin di dalam teori tapisan ini. Ya, atau ketika kita ingin memecahkan sebuah masalah, bisa juga selain dengan teori tapisan, bisa juga dengan teori CBI ya. Jadi di sini ada 2. Hanya ada 2 poin, yaitu adalah manfaat dan biaya. Nah, rasio adalah pembagi antara biaya dibagi dengan manfaat. Dan yang terakhir yaitu adalah analisis persoalan potensial atau EPP. Ya, jadi untuk yang keempat ini adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang akan kita hadapi. Nah, pengertian dari EPP atau analisis persoalan potensial di sini adalah suatu prosedur yang dapat memungkinkan untuk memasuki masa depan. Jadi, dengan EPP ini kita melihat kira-kira apa sih yang harus kita ambil keputusan di masa sekarang yang akan digunakan untuk masa depan ya, 5 tahun ke depan sampai dengan 10 tahun ke depan mungkin ya. Nah, di sini adalah bisa dibilang adalah untuk perencanaan di masa depan ya. Karena EPP dapat digunakan untuk apa? Melengkapi sebuah rencana sebelum dapat dilaksanakan, memonitor rencana yang sedang berjalan, memberikan reaksi dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan ya. Nah, ini 4 kegiatan dasarnya seperti ini. Bisa dibaca ya. Langkah-langkahnya seperti apa ya. Analisis dulu masalah potensialnya. Kemudian buat rencana awalnya seperti apa ya. Antisipasi masalah potensial dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa kita gambarkan di dalam sebuah tabel adalah seperti ini ya. Jadi kira-kira apa nih yang dapat kita gunakan ya?
Misal, kegiatannya apa nih? Pelaksanaan training dan fingerprint untuk kehadiran SDM di bidang sebuah produksi. Masalah potensialnya apa? Karena masih kurangnya disiplin. Ya, diharapkan dengan adanya fingerprint tidak ada lagi kecurangan dan juga dapat meningkatkan pastinya disiplin dari SDM di dalam bidang produksi tersebut. Nah, ini contoh lainnya. Ya. Bagaimana sebuah alternatif pemecahan sebuah masalah, ya persoalannya apa? Bagaimana meningkatkan keterampilan? Berarti alternatifnya pilihannya ada 2, diberikan kursus atau diajarkan sambil bekerja atau on job training. Karena pastinya adalah kita harus melihat dulu sebuah analisis alternatif pemecahan masalah ini pastinya akan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, makanya memang harus dilihat terlebih dahulu ya. Apakah keputusan yang kita ambil untuk EPP di masa sekarang dapat meningkatkan di masa depan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk penjelasan minggu ini. Semoga dapat dimengerti dengan baik ya. Saya mohon undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.